Filming Channel. Yo brother, di video kali ini kita akan kembali menghadirkan orang yang super duper luar biasa. Siapa dia? Nantikan ya. Dan kita dibantu oleh Opa Manajemen sama Kak Yonita juga ya. Dan seerat apa hubungan kami dengan Opa Manajemen dan Kak Yonita? Sangat-sangat erat. Karena kami selalu saling mensupport jika ada sesuatu, baik itu dalam konten maupun di luar konten. Jadi kami akan selalu terus membantu untuk memberikan hiburan yang bermanfaat yang bisa menginspirasi banyak orang. Dan kita lihat siapa yang hadir di sini. Mari kita next. Subscribe, aktifkan notifikasinya, like and share, komen, aji. Next. Yo brother, sekarang kita sudah berada di kediaman Ibu Rizky Abelia ya. Kalian bisa lihat senyumnya saya terpesona dari senyumnya. Jadi dari senyumnya itu dia tuh seperti mencerminkan penuh dengan cinta. Nah jadi serpihan-serpihan cinta tadi kita bisa belajar dari Kak Rizky. Iya, manggilnya Kak nggak apa-apa ya? Iya, panggil Kak Kiki juga boleh. Kak Kiki ya. Nama apa? Ini saya bisa kenal Kak Kiki ini dari siapa lagi kalau bukan Kak Yonita kan? Masternya cuek. Sama dong. Jadi keseharian di rumah ini seperti apa? Pertama mesti dijelasin ya bahwa aku tinggalnya Jakarta. Ya, jadi dalam konteks hari ini kalau lu tinggal ini dalam konteks kunjungan kerja, ya kan gitu. Nah, tapi apakah ada aktivitas di rumah ini? Ya ada, anak-anak muda yang menjadi relawan itu kan mereka ya berinteraksi di sini dengan hal-hal yang terkait dengan kinerja. Ya, jadi kalau ditanya aktivitas misalkan di rumah ngapain ya? Aku punya anak 4 laki-laki semua. Ya. Sama aku tiga. Nah, ya kan? Gitu. Jadi bisa membayangkan kan. Tapi yang paling besar sudah berkuliah. Ya, udah kuliah di Kanada, ya kan? Yang paling kecil sekarang usianya 5 tahun, jalan 6 nanti Desember. Dan ngurus anak laki-laki ya gampang-gampang susah ya, karena mereka mudi pasti gitu ya. Cowok kan, itu susah diatur, susah dikasih tahu ya kan, ya. Cowok iya aja ya. Nah ya jadi begitu. Dan suamiku ASN, kami berteman, bersahabat, kemudian jadi cinlok. Cinlok kan, bahasa alay sekarang kan cinlok ya. Dan alhamdulillah he's my soulmate. Karena karena suami istri itu kan, apalagi dengan aku kehidupan di DPR RI dan dia di Senayan, terus kemudian aku juga punya usaha sendiri gitu, dan kebetulan juga aku lagi menyelesaikan studi kembali gitu kan, jadi ya pasti repot. Apakah dibantu dengan nanny alias kalau mungkin orang familiar dengan babysitter atau ART, ya dibantu pasti ya dalam menjaga, karena almost 24 hour waktu dihabiskan di luar, in between Senin sampai Jumat. Sabtu itu adalah sebenarnya hari wajib aku di rumah ya. Hari Sabtu itu hari wajib. Ya, Sabtu Minggu, karena aku adalah seorang ibu, seorang istri, seorang anak, seorang kakak, dan juga seorang wakil rakyat. Benar. Ya. Dan juga seorang mahasiswi sekarang. Itu bagi waktunya tuh susah nggak sebenarnya Kak? Kalau dibilang susah ya tergantung ya. Memang time management itu penting. Iya. Kalau memang kita nggak punya time management ya agak-agak sulit ya. Karena apa? Karena kondisinya dengan setumpuk kegiatan itu pasti. Dan seperti sekarang, hampir hari Minggu, ini hampir hari Minggu lah, besok Minggu ya? Aku hampir lupa besok Minggu ya. Jadi dari Minggu ke Minggu itu aja udah seminggu ya, udah 10 hari. Pagi-pagi biasanya bangun tidur, aku harus video call mereka kalau lagi jauh kayak gini. Terus nanyakan, oke, you guys breakfast, oke, prepare karena daring hari ini kan.
Ya, jadi sekarang merimain, oke ada PR, udah diselesain, how is it? Ya, dan aku memang menerapkan disiplin tinggi lah ya. Dan learn of responsibility, bahwa bertanggung jawab apa yang kamu lakukan itu harus kamu pertanggung itu dari kecil. Ya. Jadi waktunya cuma Sabtu sama Minggu sih ya? Iya, Betul. terkadang ya mereka libur aku nggak libur. Oh, gitu. Ya kan gitu loh. Jadi ya susah ketemu. Jadi harus benar-benar manajemen Iya, waktu. manajemen waktu. Dan aku bersyukur aku dibesarkan di keluarga yang disiplin tinggi juga, bahwa time is valuable. Maksudnya waktu itu berharga. Even 1 menit pun mungkin Kak Yu tahu lah, ya kan gitu, bahwa aku tuh straight kalau masalah waktu. Jam 8 aku agak-agak kurang bisa toleransi keterlambatan. Ya itu penting. Masalahnya aku lebih baik menunggu daripada aku ditunggu. Nah dengan hal-hal seperti itu aku tanamkan ke anak-anakku, dan alhamdulillah anak-anakku seperti itu, gitu loh. Itu diterapkan sama anak-anak. Oh iya, jam segini kamu harus begini ya, dari bayi yang namanya kita ibu pasti ada ASI itu aku ajarin sebenarnya buat yang mom, ya kan banyak yang mom nih sekarang, ya kan. Nah yang mom itu bahwa bagaimana memberi ASI itu nggak dia kasih ASI kasih ASI, kalau aku nggak, gitu loh. Dia ya dikepok-kepok, digendong, ya timing. Ya, iya. Harus pas. Iya, karena dari bayi mereka diajarkan how to manage waktu itu, mulai dari main, tidur siang, dan ya kayak gitu. Jadi gitu brother, kita harus benar-benar bisa mengatur waktunya, apalagi kalau yang berkarir, bagi yang ibu-ibu rumah tangga ya, ibu-ibu muda. Iya. Harus benar-benar manajemen waktu itu. Seperti kata Kak Kiki tadi kan, waktu itu benar-benar berharga. Memang benar, kita aja ini beruntung kita ini bisa dapat waktunya Kak Kiki ya, karena kesibukannya tadi kan. Jadi di Sabtu Minggu ini dia bisa punya waktu sedikit, ya kita manfaatin kan. Kita ambil servis-servihan sih. Rumah-rumah rengginang gitu. Jadi kalau anak-anak tadi dia protes nggak kalau masalah waktu? Oh, mereka malah protes kalau aku kelamaan di rumah. Mami nggak kerja, karena working. Because karena mereka terbiasa melihat ibunya juga sibuk. Ya makanya orang kan bilang, masa sih tega banget ya anaknya ditinggal, kasihan atau apapun itulah gitu. Di saat kita pensiun anak yang jalan kan gitu. Nah jadi ya aku rasa mereka sampai sekarang sih nggak pernah protes. Paling mereka protes karena mereka tahu ibunya tuh susah makan. Oh, memang sih kalau saya juga suka protes kalau ibu susah makan. Soalnya kalau sakit gimana coba? Ya, kita kan sayangnya bener sama ibu tuh. Betul. Jadi kalau dia sakit gimana? Ya, jadi terkadang anakku yang jeda waktunya sampai 14 jam perbedaan waktu antara Kanada itu, kadang aku ngecek ini anak kok belum tidur, di situ udah jam 2 pagi dia masih aja, mami don't forget to eat, okay? Don't forget to eat, sudah masih, padahal udah jauh ya gitu adanya. Bawel jadinya ini. Iya. Bahwa seorang anak itu akan merepresentasikan kehidupan di rumah, yes, saya percaya itu. Karena akhirnya aku juga ngerasa, oh ini kayaknya karena gue bawel tuh kali sama dia. Jadi dia balik sekarang ngebawelin gitu. Sejak kecil itu udah terekam di dalam otak dia dibawelin gini ya. Iya. Gini. Jadi dia sekarang, ya itu tadi circle of life tadi, itulah lingkaran kehidupan. Pada saat dia kecil kita ngerewelin dia, begitu kita udah mulai masuk berumur, udah mulai banyak kesibukan dan dia ternyata sudah besar juga, dia akan kembali. Jangan lupa makan ya, mami ini, mami pakai apalagi dengan COVID hari ini, wear your mask, pakai masker, jangan ini, hand sanitizer, bla bla. Ya, aku taruh di sini karena agak ngap loh. Iya, gitu. Jadi kalau kali ini lama ketemu sama yang di Kanada lagi ya? Oh, udah hampir setahun setengah. Jadi setahun itu untung-untungan bisa ketemu dia. Karena terbangnya susah kan dalam kondisi hari ini. Jadi terima kasih ada teknologi. Kalau biasanya hari-hari biasa belum ada pandemi COVID ini. No. Aku dia sempat balik, habis mungkin nggak tahu ya Kak, itu sempat tahu nggak ya dia balik. Waktu itu dia sempat ikut aku kerja, dia menemani, ya kan. Dan ya it's quality time mother and son lah buat aku pada saat itu, ibu sama anak. Jadi ya aku enjoy aja resesnya ditemenin.
Cuma dia sampai bilang, mami nggak capek. Ya itu dia nikmatnya buat aku tuh ya ketemu sama orang dan melayani masyarakat aku. Jadi waktu dengan anak aku punya kan gitu, dengan kerjaan pun aku tetap jalan. Ya. Jadi kangennya tuh gimana Kak? Ngatasi rasa kangen itu? Ngatasin kangennya ibu itu sebenarnya nggak bisa diatasi. Ya, kita harus jujur lah begitu. Aduh anak, apalagi kayak kemarin musim panas tahun lalu itu pas musim puasa, bulan puasa buat mereka. Kepikiran dong, aduh anak aku makan apa ya di situ. Biasa kalau di sini makannya enak gitu dan segala macam, dan tiba-tiba dia di situ. Thanks God dia juga survive, dia masak sendiri, dia apa, dan dia bahkan pamer, mami masak apa, aku masak ini loh, gitu kan gitu. Difotoin, dia kirim gitu. Karena dia harus, waktu itu puasanya kurang lebih 19 jam. Waktu puasanya dari imsak sampai buka puasa. Jadi ya kita kan kepikiran, are you okay? Gimana? Gak apa-apa. Ini kan waktunya kan cuma Sabtu Minggu nih Kak ya. Nah dari Sabtu Minggu tadi biasanya ada komunikasi lain nggak? Oh ada. Ada ya? Aku kan, anak-anakku kan aku bekerin handphone. Itu dikhususin waktunya atau Enggak. random? Apanya maksudnya aku sama Ya. anak-anak? Karena gini loh, aku kan yang namanya, jadi orang kan berpikir oh jadi DPR RI itu kerjaannya nggak ada ya. Ya nggak ada gitu loh. Ya jujur aja sih kalau aku ya kok nggak kayak begitu ya, apa akunya yang terlalu lebay atau gimana, tapi kayaknya kok kerjaan aku banyak ya gitu loh maksudnya. Jadi terkadang kan aku di Komisi 4 DPR RI, dia ngurusin pertanian, perikanan, lautan, lingkungan hidup, kehutanan, kemudian juga di AKD-nya di Badan Legislasi itu adalah yang ngatur undang-undang, yang membuat undang-undang, kemudian juga punya penugasan dari partai, kan kayak begitu ya. Jadi apa ya, jadi buat aku tergantung waktu kerja. Terkadang mereka pulang, aku pulang mereka udah tidur, atau mereka aku pulang mereka masih melek, namanya anak kecil-kecil kan ya, masih cuma karena situasi COVID kayak gini, aku kalau pulang nggak langsung masuk, jadi disemprot dulu, disinfektan ya kan, don't touch me, aku mandi dulu nanti baru kita ngobrol. Dan buat mereka itu terkadang memeluk 15 menit, bercanda 15 menit buat mereka sudah surga. Dan buat aku pun itu bukan surga lagi, kalau ada di atasnya surga ya itulah nikmatnya menjadi ibu. Menghapus semua lelah tuh ya itu, pelukan dan ciuman anak itu. Suami cium ya oke lah ya, lebih oke. Lo iya enggak dong, kan sah ya kalau punya suami, kecuali bukan suami. Benar. Karena aku sama suamiku punya kebiasaan pulang pergi itu cium tangan, cium kening. Kalau cium kening, cium bibir. Lo iya dong. Wah lagi banyak nih. Lo iya, enggak karena Di sini jomblo sendiri, ini udah keluarga semua, brother. Makanya jadi ya Penting ya. Iya, maksudnya ya restu seorang, dan orang nanya, ini suami lu nggak marah Ki lo pergi? Alhamdulillah, kita bukan kayak pasangan kebanyakan nih kayaknya ya, menurut aku nggak tahu ya. Sorry ya guys, kalau kalian ada yang sama juga, tapi I don't think, aku rasa aku jarang menemukan, karena aku bukannya I'm proud of myself, tapi I'm proud of my relationship ya. Aku bangga sama hubungan aku yang goalnya adalah trust. Iya, kepercayaan. Ya kan? Aku nggak pernah ganggu handphone dia nggak pernah ganggu handphone aku. Kita nggak pernah tuh, karena kita udah punya komitmen. Begitu nyampe rumah, berhenti berdiskusi tentang kerjaan. Kerjaan nggak dibawa ke rumah. Itu benar, tipsnya itu menarik ya. Bagus itu. Iya. Jadi pekerjaan di tempat kerja, Iya. sampai rumah ya udah. It's family time gitu loh. Nah kemudian ini emang rata-rata ya mayoritas perempuan itu pasti usil ya, handphone lakinya dipegang-pegang. Aku enggak gitu, bahkan disodor-sodorin juga apa sih gitu. Karena dia sini lu lihat apa sih, kan kayak gitu loh gitu. Dan dia pun nggak pernah ganggu apa, karena gini loh, sometimes kan orang bisa, aku juga berpikir egonya kita perempuan ya kayak ya, ntar salah baca kita berantem, kita lagi capek kerja gitu loh, padahal maksudnya nggak ini. Jadi daripada kita membebani diri sendiri dengan hal-hal yang nggak penting buat aku ya nggak perlu juga. Jadi dan aku sama suami itu ya kayak temen ya.
enak ya kalau udah kayak teman jadi suami jadi Teman jadi pacar, abang, jadi iya. abang. Enak itu. Harusnya gitu komplit. kan. Itu kunci harmonis juga sebenarnya. Iya, dan Walaupun nggak ada apapun kan. Iya, dan suamiku juga enggak kan ada udah makan belum gitu ya, biar kelihatan care gitu. Kan gitu. Ya, apa itu romantis Kamu ya? lagi ngapain? Atau apa? Percaya atau tidak, dalam 1 kali 24 jam misalkan kita sama-sama di luar, itu bisa jadi kita juga nggak chat. Oh, aduh. Nelpon juga enggak. Hari itu. Iya. Ya, aku percaya dia ke kantor, dia percaya aku ke kantor. Tapi kalau misalkan I'm out of office, aku yang kabarin, kayaknya gue pergi dulu atau WA gitu ya. Dia pun juga gitu, jadi udah menjadi habit aja. Kasih tahu di mana titik terakhir dirinya, ya udah. Gitu. Nggak yang juga sampai kadang-kadang kan kalau cewek-cewek zaman sekarang, foto beneran di situ, bener nggak? Sherlock. Nggak sanggup buat gitu. Iya. Jadi itu tipsnya juga brother bagi kamu nih yang wanita karir ya, maupun wanita karir apa laki-laki karir, kita laki-laki karir seperti apa ya, harus dibagi waktunya tadi ya. Urusan kerja tetap di tempat kerja, selesai pulang kerja di rumah ya suami istri, Iya. kakak, segala macam lah ya. Itu tipsnya. Itu tipsnya. Nah, jadi kemarin kan aku pernah bilang untuk melakukan sesuatu untuk melakukan sesuatu ya, untuk melakukan sesuatu pekerjaan, kita tuh harus mencintai dulu pekerjaan itu. Itu Ya, benar nggak? Iya. Benar ya? Betul. Secara keilmuan aku sarjana hukum, magister hukum dan spesifikasinya pidana. Tapi kok Kiki di Komisi 4 yang ngurusin pertanian, ya kan? Iya. Secara keilmuan aku hobi ilmu hukum. Itu belum aku tanya udah tahu. Iya, ya kan gitu. Passionnya aku Passion. ya, adalah ngurusin orang banyak sebenarnya awalnya. Tapi sektor apa yang menurut aku paling pas di aku, dan ternyata ya sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan lain-lain. Dan tapi aku sekarang doakan segera lulus tahun ini, sedang mengambil doktoral juga gitu untuk hukum. Jadi antara hobi keilmuan aku tetap jalan, antara hobi bersosialisasi dalam kapasitas yang memang aku sukai, aku cintai, ya itu dia. Hobi. Iya, gitu. Hobi. Aku apa ya? Dari aku gadis, dari aku SM, bukan dari gadis, bahkan dari kecil gitu ya, dari SD, SMP, SMA, perlu nggak kenal, mau nggak mau berteman dengan siapapun. Aku nggak pernah merasa sendiri tuh, gitu. Iya, I enjoy my life ya kan. Tukang parkir, tukang apa juga aku temenin. Kayo tau lah. Oh, dan aku tidak sungkan-sungkan untuk memeluk mereka walaupun ya sorry ya, karena kan ada terus bahkan gitu kan ya gitu. Kalau aku ya nyaman-nyaman aja ya. Kita kan juga manusia ya, jadi kita kan punya sense bahwa kita pengen diperlakukan seperti manusia juga kan gitu. Tapi kalau misalkan kita punya perbedaan yang lo siapa, terus gue siapa kan gitu-gitu, jadi hal-hal yang buat aku ya udah lah ya, nggak perlu yang gimana-gimana amat gitu. Jadi I love my job, I love my life, and I love everything that God gives. Saya nggak ngerti ada translate-nya. Oke. Kalau nggak subtitle. Nanti saya translatein ya. Ya. Ya, sorry ya. Aku memang Kayu tahu aku suka kadang-kadang kelepasan karena Gitulah. Iya. Sama gitu. Aku juga sebenarnya pengen belajar ya. Gimana sih Iya. bisa bahasa seperti karena itu? yang lucunya itu kenapa aku sering kelepasan, anak-anakku kesulitan berbahasa Indonesia. Aku di rumah itu bahasa sehari-hari bahasa Inggris. Jadi pada saat keluar itu kadang-kadang sebenarnya aku udah capek ya berbahasa Inggris itu, karena aku udah sering ngajarin anak aku, udah kalian berbahasa Inggris di sekolah tapi di rumah pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau jawab mami itu ya jawabnya pakai bahasa Indonesia, nggak usah pakai bahasa Inggris. Dan tidak pernah terjadi. Jadi dia terbiasa bahasa Inggris gitu. Iya, dan ya namanya kita tua ya, jadi kadang-kadang keterbatasan juga karena bukan bahasa ibu gitu ya. Jadi
Ya kadang kita kalau marah itu kan lebih gemes kalau pakai bahasa Inggris, mesti mikir dulu nih marahinnya ngomongnya pakai bahasa Inggris tuh kayak gimana ya, nyusun kalimatnya biar mereka ngerti gitu. Tapi kalau bahasa kita kan lebih lancar gitu. Tapi repotnya kalau aku coba pakai bahasa Inggris mereka nggak ngerti dan cuek. Bahkan aku dulu pernah dibilang, "Mami ngomong apa sih? I don't understand." Capek kan? Kalau itu saya tahu bro, saya tidak tahu. I don't understand. Iya, itu. Sebenarnya bahasa Inggris itu adalah habit ya. Aku tidak, orang tuaku, papa mamaku tidak terlalu bisa bahasa Inggris. No one teach me, tidak ada yang ngajarin aku, jadi natural gitu. iya, otodidak. Iya. Aku dulu zaman dulu tuh ada sering nonton acara TV itu yang waktu zaman kecil tuh Sesame Street. Jadi learn from A, B, C, terus sing along, bla 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 bla, dan sampai akhirnya ya nggak ada yang ngajarin. Karena kan papa mamaku kan dulu di Linggau ya. Jadi aku tinggal sama nenek kakek aku, jadi ya nggak yang ya, apalagi nenek dan kakekku juga sibuk sendiri-sendiri, jadi what to expect, itu apa yang mau diharapin juga mereka ngajarin ya kan gitu bro. Nah di channel ini kan intinya tuh mau merangkul orang-orang yang kreatif biar mereka tuh berkarya gitu. Nah kebanyakan mereka itu nggak percaya diri dengan karya-karya mereka tuh. Nah, Seperti misal contohnya kayak saya nih, Nah. ya mungkin teman-teman di sini, brother saya di sini kan ada YouTuber. Nah, Mereka itu pengen ngevlog, hobinya ngevlog, tapi nggak berani ngevlog gitu. Jadi kenapa nggak pede gitu ya? nggak pede. Jadi saya tunjukin tuh lapangan begini tuh. Harus berani ngevlog. Iya. Nggak tahu ya, kalau aku sih emang kepedean dari kecil ya. Jadi ya susah juga. Iya. Ya, emang dari kecil kepedean, ini enggak, misalnya gitu. Vlogging ini kan lagi musim ya. Iya, benar. Even anak aku pun sempat kaget, okay, what do you want to become when you grow up? I want to be a YouTuber. Dia punya apa sih, channel ya namanya. Dia punya channel, yes, dia punya. Tapi namanya anak-anak zaman sekarang itu bosanan ya kan. Jadi begitu dia udah punya channel, bla 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 bla, dan tiba-tiba dia cuekin sekarang. Buat aku tuh sekarang itu bahwa anak muda sekarang harus kreatif itu tidak hanya mengikuti tren zaman, but think out of the box, berpikir di luar kotak. Bahwa oke, orang lagi musim nge-vlog nih. Nge-vlog kalau bicara sharing kayak begini, mungkin udah sorry to say ya, sometimes ini udah biasa ya kan. Tapi apa yang membedakan? Aku jarang tuh ngelihat anak muda yang memblog khusus entrepreneur atau khusus pertanian, khusus perikanan, ya kan? Atau khusus apa, inovasi-inovasi tertentu. Yang dicari dari YouTube itu adalah like-nya kan, atau subscribe, ya kan gitu. Subscribe ya guys, nanti di sini kan begitu, ya kan? Tapi harus ada point of sales dong. Point of sales dari YouTube-nya kita apa? Yang kurang hari ini adalah mengedukasi dari YouTube itu. Anakku juga pengagum YouTube ya, dan aku rasa transformasi dari TV channel ke YouTube ini luar biasa influence-nya gitu loh. Anak kecil zaman sekarang lebih bisa menyerap dengan YouTube compare dibandingkan dengan televisi. Nah, mau berhasil tingkat kreativitas, fokus apa yang mau semua orang mempertanyakan, Kiki, lu kan sering ke lapangan, kenapa lu nggak bikin vlog atau YouTube? Ya kali gue nggak sempet lagi mau ngeliatin aja, oh gini ribet ya gitu loh. Jadi dan aku takutnya sebagai seorang politisi hari ini dibilang pencitraan, ya kan gitu. Jadi ya that's the fact ya, itu loh, itu faktanya gitu. Jadi aku lebih nyaman. Aku juga bukannya tidak suka dengan wartawan, tapi terlalu banyak ketakutan di dalam diri aku. Kalau kita terlalu sering muncul di media, ntar dibilangnya kita cari panggung lah, nyelabah ini pasti namanya juga politisi gini ya, wah pansos lah, apalah ya. Jadi bicara kreativitas tadi, ya itu tadi. Kalau mau memang vlog, oke lah, anggaplah kita bicara YouTube, subscribe, vlogging, lah ya. Mungkin lebih fokus lah apa yang mau dibahas. Dalam arti kata, segmennya itu dalam satu hal tertentu yang memang orang jarang. Kalau cuma chit chat atau joke itu udah banyak, ya kan.
atau juga interview, even artis-artis sekarang juga udah bikin. Halo guys, saya bla 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 bla. Tapi kontennya apa gitu? Isi dari kontennya tadi. Iya, Memberikan iya, apa? kontennya apa? Tapi kalau konten mengedukasi, aku rasa oke lah. Sekarang anak-anak muda zaman sekarang ada banyak sebenarnya yang bisa dilakukan. Nah, aku berapa kali sampein bahkan. Ini tinggal bagaimana kalian berpikir. Kayak aku di sektor pertanian. Ada program-program yang terkait milenial nih misalkan. Ada petani milenial. Tapi sekarang pertanyaannya, ngerti nggak dia masalah pertanian? Kan enggak. Ya kan? Padahal menarik. Iya dong, menarik. Makanya tadi sore aku juga habis dari kompinya Lubuk Linggau ya kan. Karena selama ini ngomong pertanian tapi aku belum pernah nanam padi ya. Akhirnya aku coba sendiri gitu loh. Makanya kalau celananya agak-agak jorok, bajunya agak-agak jorok ya harap dimaklumi. Tadi kita nanam padi. Dan saya nggak ikut kita. ya, dan itu bener. Jadi hal-hal yang kayak gitu loh. Karena aku dulu pernah kerja. Strategi marketing kan sama. What do you sell? Apa yang kita jual? Ya jualnya harus clear. Apakah obrolan ini segmentednya apa gitu. Perempuan, penempatannya nanti perempuan semua. Inspiring woman tadi kan aku bilang gitu misalkan. Nah, jadi ya kreativitas itu tidak dengan mengikuti yang ada, tapi mengombinasikan bro. Kombinasi. Jadi bukan ngikutin tren aja orang buat ini. Iya. Jadi harus punya inisiatif sendiri. Kalau memang musimnya ini, kita harus kolaborasi atau inovasi Iya. diperbarui biar yang kita lebih menarik. Iya. Seperti kata Kak Gigi tadi kan, bagaimana cara menjual. Iya. Jadi harus bagaimana caranya menarik. Gitu. Iya. Seperti itu tadi. Iya brother. Kayaknya itu ya kan. Jadi sebenarnya kalau aku mau bikin YouTube channel sendiri bisa, karena aku setiap proses juga kemana-mana. Tapi ya mungkin akunya yang nggak nyaman aja sih. Nah ini brother, ini membuktikan ya, nggak semua orang itu harus berhasil dari YouTube, enggak. Tapi apa yang mereka minatin, kemudian mereka jalanin, itu kalau mereka benar-benar mau ngejalaninnya, ini di luar YouTube ya, atau misal kamu kayak kata Mbak Kiki tadi, pertanian gitu, kamu fokus di pertanian tadi, kamu bercocok tanam, nah, akhirnya menghasilkan. Nah ini suatu kreativitas ya. Iya. Nah, jadi nggak harus dari YouTube, dari ini. Anggaplah YouTube ini sebagai inspirasi gitu. Iya. Kita bisa melihat orang lain bagaimana caranya, lihat di YouTube. Nah, jadi kamu nggak usah bingung. Kalau kamu masih bingung, bagaimana cari potensi diri kamu, lihat di sini ya. Iya. Kalau kamu masih bingung pegangan. Pegangan, masih bingung ya pegangan. Ya, gitu atau gimana ya kan gitu. Jadi ya sebenarnya gitulah. Banyak Indonesia ini kan negara yang kaya tapi kita punya bonus populasi untuk anak-anak muda itu banyak. Tapi ya itu dia, negara kita itu juga negara konsumtif, bukan negara yang produktif. Dalam arti orang bikin apa kita ikut. Nah, ya, jadi rarely, jarang sekali gitu yang emang berpikir out of the box tadi gitu. Jadi sayang sih, karena ada potensinya, kecuali kita nggak punya potensi kan beda cerita ya gitu. Ya. Come on lah guys ya, be smart lah. Maksudnya ya be smart lah dalam arti kata banyak hal. Lubuk Linggau ini juga banyak yang bisa dieksplor. Tadi kan aku sore dari daerah Linggau Barat punya tamannya ini terpaksa ditutup gara-gara COVID gini. Tapi sempat jalan gitu. Lalu aku bilang sekarang kan bukannya harus tutup, tapi tidak boleh berkumpul. Tinggal dibatasin aja kapasitasnya berapa. Nah sampai aku kasih ide, itu ada kolam ya, nanti kita kasih ikan, nah, nanti ada cari ternak, beli kambing berapa biji, terus bikinlah apa kayak farming, mini farm gitu, jadi anak-anak bisa datang. Duitnya dari mana? Jangan dari karcis nggak usah deh, itu cuma di stempel mereka masuk, kapasitas 50 orang misalkan. Nah makanan kambing itu ya dibayar, kan karena di Bogor udah pernah ada farming itu kan, yang kata buat anak-anak kecil. Satu ikat berapa? 1.000 dapat duit buat si Mbak tadi kan, gitu ya kan, si Mbak gitu kan. Mbaknya jangan kesini dong. Ya sama ya. Ya jadi ya banyak hal lah yang memang
pikiran kita itu harus nakal in a positive way. Ingat jangan nakalnya jangan yang Ya, itu. in a positive way. Ya, dalam arti kata, ya berpikirnya itu kalau ini gimana ya, kalau ini, dan nggak usah takut mimpi, nggak usah takut mimpi. Mimpi gratis kok tapi, Iya betul. ya kan gitu. Mimpi itu harus tinggi-tinggi. Oh iya, gratis nggak bayar Gratis, bro, bro. ya kan gitu. Kalau mimpi jadi apa? Jadi Pak Lurah, ya pendek amat. Mimpi mah harus jadi presiden, kalau jadi lurah mah pendek kan begitu gitu. Seperti saya juga kan mimpi pengen punya sayap, ya udah punya sayap. Ya, tapi misalnya di depan sih terbangnya gimana teman-teman? Apa lagi ngepuruk apa namanya, Oh bahasa. iya, Pura-pura iya. ya. Atau mungkin dikibas dulu sah gitu ke belakang gitu nanti Nanti langsung terbangnya. kayak gitu. Ah iya, baiklah. Ternyata brother, tadi awal kesini brother, saya itu deg apa nih, gimana ngobrolnya, gimana. Setelah ngobrol nih, enak ternyata. Kiki ini orangnya ngobrol tuh kemana aja jadi nyambung. Asik ya. Asik orangnya, sama Kak Yonita juga kan. Cuma saya agak sedih sama kameramen kita. Ya kasihan dia Iya, mondar-mandir tuh lagi. mondar-mandir ya. Udah minum bang. Ya, gitu. Ya itulah ya brother. Jadi semoga dari video ini kamu bisa mendapatkan apa lah ya, inspirasi ya. Seperti saya bilang tadi di vlog waktu di TOS, pernah kan saya bilang channel Firman Virgan akan menjadi gudangnya inspirasi. Jadi kreativitas kamu mungkin bisa kamu temukan dari sini. Jadi potensi kamu itu harus digali. Cara menggalinya udah ada nih, tinggal ditonton kan. Iya. Jadi ikutin aja perkembangan channel ini dan jangan lupa terus dukung ya. Dukung channel Subscribe. Firman Oh enggak ya, Virgan. bukan ya, subscribe. Bukan Iya, ya. Oh, ya, subscribe. Subscribe, like, Iya. semua. Ya, subscribe, like. Dan juga jangan lupa dukung nih Opa Manajemen sama Kak Yonita. Oh, Ada oke. Instagram. Banyak ya? Instagram ini ada ya. Instagram Oh, ada. Iya. Aku itu Oh. asal confirm, sorry ya, aku harus jujur gitu. Jadi kalau follow-nya udah banyak baru aku buka dan aku tuk. Aku itu pegang handphone jarang karena kalau lagi kerja itu kan pengennya fokus. Tapi nanti apa tadi namanya? Firman Virgan. Oke, terus apa Opa manajemen? Manajemen. Oke. Manajemen. Nanti aku ini lah, kalau lagi santai. Kalau di Opa Manajemen itu dia lebih ke parodi India. Oh. Jadi ikut aja. Aja. Saya belum sempet tampil ini karena jadwal syutingnya. Oh, Opa padat Manajemen. ya? Padat. Oh, kontraknya udah banyak, luar biasa. Dia aja nemuin Kak Yonita susah banget nih. Kemarin sempet. Kalau akunya nggak susah, ini Ibu Dewannya yang Oh, susah. nah. Dia datangnya juga nggak kayak kita Iya, kan. Jadi iya, tuh, iya. Aku mohon jadwal maaf, banyak. bukan so sibuk, tapi memang Memang bener-bener sekali. sibuk, brother. Iya. Kalau kamu belum ngerasain waktunya sibuk, nanti kamu rasain. Ya, semoga nanti ada lagi perwakilan dari Lubuk Linggau salah satu yang duduk di fraksi, Amin, amin. iya di komisi, Iya. iya kan, Jadi, di RI gitu. Ibu, kakak, mbak, ayo. Bingung, sebutin aja semua asal jangan mama ya. Gitu. Saya agak bingung manggilnya nih. Kaki, Kaki. ingat kaki. Kak Kiki ini dia di DPR di komisi 4. DPR Komisi RI, 4 fraksi PDI Perjuangan. Iya. Nama lengkapnya Rizky Aprilia SHMK. Ini asisten saya sedang. Iya, bodyguardnya, tahu lah. Kalau kamu mau lihat, ada sehariannya. Ah. Apa di Oh, Instagram? ada. Kalau kita rapat itu, no, aku tidak pernah posted di my private account, Oh. enggak, tapi tonton TV Parlemen. Oh, TV Parlemen. Iya, TV Parlemen. Iya, TV Parlemen. TV Parlemen atau di Facebook Live-nya itu juga ada. Klik saja di Komisi 4. Pasti ada aku. Ya kan? Kalau udah muncul senyumnya. Ya. Oh, kalau di situ aku jarang senyum, malah Oh, iya? marah-marah loh. Iya, dia lebih ke Iya, aku galak. wataknya Wah. gitu ya. Tapi galaknya itu tetap aja cantik ya. Ya, terima kasih. Goceng nggak? Iya. Aja ya, udah nggak apa-apa. Ya jadi seperti itu brother, ini namanya Jess. Nggak apa-apa. Mungkin lapar kamu ya. Enggak tahu. Ya, ya. Ya, jadi brother, semoga bermanfaat ya. Kalau mau nonton aja di TV Parlemen nih, atau di Facebooknya nanti ya. Nanti saya buatkan di deskripsi, lihat aja ya. Iya, Facebooknya DPR RI Komisi 4. Ikutin terus. Kalau kamu tertarik dengan keseharian Kak Kiki,
dan juga dari Kak Yonita. Nanti kamu lihat di deskripsi ya, Bapak manajemen juga. Tanpa mereka ini saya nggak apa-apa, nggak berarti apa-apa. No, ya itulah kata aku bilang tadi, kita butuh siapa. Pasti jangan lupa berdoa. Iya dong. Gitu. Oke, satu hal yang paling pasti ya brother, jangan lupa untuk bahagia karena bahagia adalah pilihan. Benar nggak? Bahagia ya. Oke, bahagia itu pilihan. Enggak lah, bahagia itu keharusan. Ngapain dipilih? Wajib malah ya. Wajib. Udah wajib. Oh iya dong. Pilihan lagi nih. Bukan pilihan. Ngeri, Masa dipilih bahagia sama sedih, bahagia apa bete? No, enjoy your life. Hidup itu hanya sekali. Ya kan? Jadi nikmatin, dan itu hari ini dengan COVID-19 ya. Itu bagus buat Berarti imun. Moto kita diganti nih. Jangan lupa untuk bahagia karena bahagia adalah kewajiban. Iya. Assalamualaikum. Nggak apa-apa, tadi nggak Saya masalah. Firman. Aku Kiki. Dia stres, ya kan? Aku Kiki. Ya jangan lupa bahagia, karena bahagia itu buat imun baik hari ini. Ya, tapi jangan sering senyum-senyum sendiri karena itu bukan Gila. bahagia, kan tidak gila. Ya, dan itu wajib mencari dokter terdekat. Ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love, and go. Enggak. Zaman kapan tuh ya? 90-an deh.